Salam sehat. Saya Dr. Banjar di Kojapreneur Channel. Salam sehat, Sobat Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial juga. Kita bicara kekinian, yaitu teknologi kehidupan dan kesehatan mental. Kojapreneur Channel didedikasikan untuk promosi dan informasi kesehatan dari RSUD Koja yang bertanggung jawab, kompeten, dari narasumber yang kompeten juga. Kojapreneur Channel adalah bentuk perhatian dari RSUD Koja DKI Jakarta dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui Kojapreneur Channel ini, ajakan kepada Sobat Sehat Koja untuk dapat informasi yang aktual, informasi yang kompeten, dan informasi yang bertanggung jawab. Di depan saya sudah hadir di sini Ernest Christian Murizio, psikolog klinis ya. Apa kabar, Ernest? Baik Pak. Baik. Salam sehat. Salam sehat semua ya. Iya. Nah, hari ini kita bincang-bincang tentang teknologi, kehidupan dan kesehatan mental. Kenapa tema ini diambil? Karena sekarang barangkali saya, Sobat Sehat Koja juga nanti di rumah punya anak-anak. Banyak sekali yang mengeluh orang tua, guru-guru, atau siapapun itu yang mengeluh terkait dengan teknologi ini. Hampir semua depend on teknologi, khususnya gadget ya. Betul Pak. Berupa HP, berupa komputer, laptop, dan lain sebagainya. Yang di dalamnya ada media sosial, sebagai media sosial macam-macam juga, platformnya macam-macam kan itu. Dan itu kalau kita ikuti semua, itu semua waktu kita terbuang banyak dari sana. Nah, dari sini kita melihat bahwa ini masalah ke depannya. Bisa jadi masalah, bisa jadi yang mengambil keuntungan dari itu, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat menurut Pak Ernest ya, selaku psikolog ini kita lihat perkembangan saat ini kan kebutuhan informasi, kebutuhan belanja, kebutuhan sehari-hari kita sekarang ingin segera cepat, dan itu dijawab oleh teknologi itu. Melalui teknologi dengan platform yang berbagai macam. Ini dari sisi positif bisa kita lihat positif, dari sisi negatif bisa kita lihat negatif juga. Nah, kita bincang-bincang hari ini, kita membicarakan tentang itu. Nah, menurut Ernest itu ada nggak kerangka konsep atau sebuah landasan teori terkait dengan ini? Oke, terima kasih Dr. Banjar sebelumnya. Salam sehat dari RSUD Koja. Ini temanya tentang teknologi kehidupan dan kesehatan mental ya. Nah, ini betul. Berkaitan dengan kita. Keseharian kita ya. Keseharian, ya. Betul. Kenapa saya coba untuk memaparkan ini atau kita menyampaikan ini menyampaikan? Karena ini kan lekat sekali dengan kehidupan kita nih Pak. Sehari-hari gitu. Betul. Kan kalau dilihat dalam sehari itu kita pasti tidak lepas dari teknologi Pak. Dan hampir kemudian, ya. Kalau kita kelupaan HP aja udah kayak gimana ya? Kayak panik kita. Udah jalan jauh dari rumah karena balik lagi ngambil, atau kadang-kadang dikirimin melalui jasa antaran pengiriman itu untuk bawain dong HP saya, karena hampir semua ada di sana sumber informasi. Betul. Kalau dulu kan dompet ketinggalan langsung panik ya Pak ya. Kalau sekarang lebih panik HP ya Pak. Terus. Jadi saya rasa sudut pandangnya kalau dari psikologi ini berkaitan selalu dengan perilaku, perasaan, dan cara berpikir Pak.
kita batasin dulu di situ, Pak. Perasaan dan cara berpikir. Iya, kayak gitu. Dan itu jadi dikaitkan dengan kondisi dari teknologi yang pesat maju ini, Pak. Jadi kan teknologi ini ada karena diminta untuk memudahkan aktivitas kita, Pak. Kayak gitu. Artinya tujuan utama pertama dari teknologi adalah untuk membantu kita untuk betul, memudahkan kita untuk mendapatkan satu tujuan. Kayak gitu. Teknologi dengan lebih sederhana, lebih ringkas, lebih cepat gitu ya. Betul, dengan efektif, efisien kayak gitu, Pak. Lalu kemudian dampak ini bisa jadi mempengaruhi kesehatan mental kita nih, Pak. Bisa jadi hal yang baik atau hal yang buruk kayak gitu. Di sisi mananya? Karena tujuan utama dari teknologi diciptakan adalah tadi untuk membantu segala kehidupan kita lah, mempermudah, mempercepat dan lain sebagainya. Tetapi kok lama-lama menjadi mengganggu kesehatan mental, itu kan berarti melempas banget ya, menyimpang banget antara tujuan utama dari ini. Itu dampaknya dari mana? Dari sisi mananya? Karena sebabnya itu kan karena kita ketergantungan. Ketika pada saat ketika kita ketergantungan, perilaku kita berusaha mencari bagaimana untuk memuaskan itu atau bagaimana untuk menggapai itu. Cara berpikir kita pun juga bagaimana caranya untuk melakukan itu sebisa mungkin. Lalu kemudian perasaan kita juga mencari kayak gitu. Makanya karena temanya luas nih, Pak. Jadi saya rasa kita batasinnya ke perilaku, perasaan sama pola berpikir aja ya, Pak ya. Perilaku, perasaan dan pola berpikir. Iya. Jadi kan dari situ ada kebutuhan. Misalnya ada satu kondisi, saya butuh nih buat belanja kayak gitu. Belanjanya di mana kayak gitu. Ternyata ada yang menyediakan fasilitas untuk belanjanya, Pak. Dengan keunggulannya apa? Oh, keunggulannya ini karena dari kecepatan kayak gitu, karena bisa diantar kayak gitu. Jadi semua difasilitasi oleh platform tersebut atau dari yang menjual itu. Ernest, saya tangkap di sini yang cukup menarik, yaitu pertama dari tujuan utamanya adalah bagus banget, mulia banget, mempermudah kehidupan kita teknologi itu. Kemudian bergeser ketika ada teknologi itu menjadi sebuah masalah, malah mengganggu mental. Nah, entry point-nya, titik masuknya itu adalah ketergantungan itu. Itu yang saya tangkap, Ernest. Jadi ketergantungan. Jadi apapun yang sudah menjadi sebuah ketergantungan itu akan bisa menjadi problem di kehidupan kita. Contoh, obat itu kan diciptakan untuk bagus, untuk membantu. Ketika ketergantungan obat, itu udah problem juga kan masalah. Nah, ketika masuk dari ketergantungan ini, kemudian tadi Ernest bilang perilaku, terus kemudian apa nih? Satu yang cara berpikir dan perasaan. Ini juga banyak bahasan. Kalau perilaku sebenarnya, kalau saya menangkap, perilaku adalah simpulan daripada sebuah 3 hal, yaitu pengetahuan, sikap. Sikap itu kan baru sikap, belum saya kerjakan, baru sikap. Jadi sebuah di dalam otak kita itu sikap. Oh, saya mau bersikap positif, bersikap negatif. Tapi belum dilaksanakan kan sikap. Tapi yang terakhir adalah action. Ya. Jadi ketiga ini itu adalah sebuah perilaku. Kalau saya memandang seperti itu. Bagaimana, Ernest? Kalau perilaku pasti selaras, Pak, dengan perasaan dan pikiran. Biasanya perilaku yang kesehatan mental yang baik itu kesehatan dari perilaku, dari pikiran dan perasaan itu selaras, Pak. Contohnya saya mau makan kayak gitu. Terus saya beli makanannya dari menggunakan, katakan sebut saja food lah ya kayak gitu. Lalu kemudian dari situ saya memesan makanan dari situ. Dan kemudian perasaan saya terpuaskan kalau oh ini gambar ini menarik atau makanan ini menarik kayak gitu. Jadi dari situ perasaan juga tercapai, selaras karena merasa lapar, memikirkan bagaimana caranya, lalu melakukan aksinya, Pak, dari perilaku. Gitu. Tapi ada begini, Ernest, di dalam kelompok masyarakat atau kelompok individu, saya melihatnya perilaku di ujung. Ada pengetahuan, ada sikap, ada action, praktek gitu.
pengetahuan, sikap, dan praktek. Nah, ketiga-tiganya ini menjadi kolaborasi, baru menjadi sebuah perilaku. Nah, dari sana kan ada beberapa kelompok-kelompok individu, ada kelompok masyarakat yang bisa kita kategorikan. Ada yang pengetahuan positif, ada sikapnya positif, ada prakteknya positif. Ini namanya perilaku yang excellent kan? Betul. Ya, yang tadi yang bilang Ernest bilang ada related antara perilaku, antara pengetahuan, sikap, dan praktek. Betul. Nah, jadi ada kelompok juga masyarakat yang pengetahuan positif, tahu dia, misalnya tahu merokok itu tidak baik gitu. Ya. Kalau ditanya gimana sikap saudara tentang merokok? Ya. Wah, nggak bagus itu. Positif kan, bagus itu sikapnya. Tapi kenapa dia melakukan action praktek merokok? Ada kelompok masyarakat itu. Malah ada dokter yang merokok berat. Ya. Ada dokter juga minum minuman alkohol yang peminum yang berat. Ada, tahu bahwa merokok, minum alkohol itu. Ya. Nah ini kan tidak related. Nah, kan ada kelompok-kelompok individu atau masyarakat seperti itu. Gimana Ernest? Oke, biasanya itu pengaruh dari cara berpikirnya ya Pak ya. Kalau misalnya mungkin keterbatasan cara berpikir di sini mungkin saya samakan dulu nih ya. Kita sinergikan dengan pengetahuan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tahu merokok itu adalah satu hal yang merugikan kesehatan kayak gitu. Minimal kalau dia punya pemahaman atau cara berpikirnya bagaimana caranya untuk tidak merugikan orang lain lebih banyak. Kayak gitu, jadi dia menghindari Pak merokok di tempat umum atau seperti apa. Kalau seperti itu masih bisa ditoleransi, masih. Dan kemudian ini terkaitnya juga dengan budaya ya Pak ya tadi ya. Yang Bapak coba jelaskan. Jadi nilai budaya itu kan berbeda Pak. Dari satu tempat di tempat yang lain itu berbeda gitu loh. Jadi artinya simpulan perilaku itu sangat diintervensi oleh budaya, ada di tempat itu, kemudian cara berpikir kalau saya lihat, cara berpikir ya. Betul. Tidak murni pengetahuan, sikap dan praktek itu satu garis lurus. Satu garis, betul. Pasti banyak sekali Pak. Kenapa kita memutuskan untuk melakukan ini? Biasanya saya menyebutnya intensitas Pak. Jadi kalau sudah menjadi perilaku itu menjadi intensitas. Kalau intensi itu baru niatan Pak. Misalnya bersikap itu kan bersikap itu. Betul. Misalnya saya mau merokok nih, baru mau doang kayak gitu. Tapi saya tidak melakukan. Intensi saya untuk atau niatan saya ada Pak. Biasanya penjelasannya. Jadi dari situ kalau saya melakukan di depan umum itu kan terbentur oleh norma sosial misalnya atau dengan nilai budaya tertentu kayak gitu, nilai-nilai dari satu tempat kayak gitu. Jadi sangat banyak pengaruhnya ya, tidak hanya cukup pengetahuan, sikap dan praktek itu enggak. Betul. Jadi ada budaya, ada rasa enak, pekewuh ya, enak enggak enak itu. Betul. Karena saya lihat ya dokter kurang apa pengetahuannya tentang merokok itu. Dari zat beracunnya apa ini tahu semua. Kalau merokok yang banyak menyebabkan di sini tahu semua loh. Tapi ada dokter yang melakukan praktek merokok malah menjadi ketergantungan dari rokok tersebut. Jadi itu kan itu barangkali cara berpikir dipengaruhi, budaya mempengaruhi, rasa sungkan mempengaruhi, sehingga melakukanlah hal yang barangkali tidak dia tahu bahwa itu kurang baik gitu. Iya, betul. Jadi kalau ini faktornya banyak sekali Pak. Jadi kalau misalnya menentukan orang sampai melakukan perilaku ini juga ada motif Pak biasanya Pak. Ada motif lagi. Tujuannya apa? Kayak gitu. Biar kelihatan gagah, biar kelihatan lelaki itu saya harus merokok itu. Betul. Kayak gitu. Dan kemudian sama nih terkait dengan teknologi juga nih Pak. Nah, ya itu karena masuk kita dari ketergantungan tadi. Betul. Nah, terus gimana cerita tentang teknologi tadi? Jadi teknologi kan dibuatnya kan biarin agar mempermudah nih Pak. Betul. Jadi pada prakteknya penggunaan ini kan semua bisa melakukan kayak gitu. Jadi kita mungkin saja tidak ada kontrol yang baik atau minim sekali kayak gitu. Jadi minimnya apa? Contohnya kayak tadi misalnya dikaitkan dengan teknologi ya Pak. Ya. Saya mau bagaimana yang punya pendapatan atau penghasilan yang lebih baik kayak gitu. Jadi ketika pada saat dapat informasi dari teknologi, menggunakan jasa ini atau menggunakan
begini loh caranya, seperti yang baru-baru ini nih Pak, kan ini saya gara-gara teknologi Pak, saya jadi cari tahu berita tentang binary option Pak. Jadi itu luar biasa sekali Pak kalau dikaitkan dengan, saya tidak bilang salah betul ya di sini ya, tapi dari perilaku, cara berpikir dan perasaannya, baik dari korban ataupun dari pelakunya, ini kan punya niatan di awalnya. Niatannya misalnya, oh saya bagaimana ya mendapatkan penghasilan atau uang yang lebih banyak kayak gitu. Dalam sekejap. Tidak terlalu capek itu. Betul. Karena kan awal mulanya teknologi ini membantu dan mempercepat biasanya Pak. Kayak gitu. Jadi dimiskomunikasikan, disalahartikan kayak gitu Pak. Gitu sih. Ada yang memanfaatkan, ada yang termanfaatkan di sini ya. Betul. Misalnya contoh, oh saya dapat ini, udah trading sekian, udah dapat sekian, dalam sekejap saya dapat sekian miliar dan sebagainya. Ada orang terkelabui itu ya. Betul Pak. Itu problem. Iya. Artinya cara berpikir sekarang ketika kita melihat tayangan tertentu, cara berpikir kita melihat tayangan itu, makna dari tayangan itu, makna daripada teknologi itu seperti apa, itu barangkali yang bisa mencegah terjadinya ketergantungan tadi. Iya. Biasanya karena informasinya yang ditahu hanya di gambar aja Pak. Yang baik-baik saja. Yang baik-baik aja Pak. Jadi kayak misalnya, oh saya mendapatkan ini kayak gitu. Biasanya kan kalau di media sosial pun atau YouTube sekalipun misalnya, hal yang kehidupan sehari-hari itu nggak terlalu menarik Pak. Jadi biasanya nyarinya yang bagaimana biarin viral. Terutama kan sekarang karena internet ini 4.0 ya kayak gitu. Jadi sangat mudah sekali, cepat. Jadi dari segi usia pun yang muda ini bagaimana pengennya yang instan gitu Pak. Dan ditunjukkanlah di dalam sana berupa gambar-gambar atau film-film yang ya sepertinya benar, tapi itu adalah sudah diedit dulu atau dibuat yang di skenario dulu sehingga yang kita lihat yang baik-baik saja gitu. Betul. Jadi di belakang layarnya nih Pak, biasanya dibilangnya belakang layarnya nggak ketahuan seperti apa. Gitu. Kadang jadi sultan semua. Iya. Semua pengen cepat jadi. Oke. Kita masuk dalam. Nah sekarang gini, kesehatan mental dalam kehidupan. Ketergantungan itu bagian dari sudah menjadi sebuah gangguan kesehatan mental nggak? Oke. Kalau sudah ketergantungan biasanya sudah berusaha mencari Pak, bagaimana saya memegang handphone kayak gitu. Contohnya saya ketergantungan dengan handphone kayak gitu. Bagaimana caranya memegang handphone kayak gitu. Bagaimana cara untuk mengakses informasi ini. Bagaimana cara untuk membeli ini biasanya kayak gitu. Dan kemudian terjadinya penyalahgunaan ini bukan hanya usia dari usia 30 tahun ke atas Pak, bahkan sejak dini Pak, karena dari diperkenalkan. Betul. Itu yang jadi kendala. Jadi ketika pada saat anaknya diem kayak gitu, yang penting selama diem kasih handphone aja kayak gitu. Jadi dari situ dirasa biarin yang penting diem. Tapi ketika pada satu saat diminta untuk tidak menggunakan kayak gitu, anaknya menjadi lebih rewel katakan kayak gitu. Itu yang jadi kendala biasanya Pak. Itu kalau anaknya bisa bicara mungkin bilangnya, kenapa dulu dikasih hal yang menyenangkan bagi dia sekarang diambil. Kayak gitu. Itu yang jadi kendala saat ini. Dan kemudian dari anak seperti itu. Lalu kemudian dari yang usia 30 tahunan, dia mengakses, contoh misalnya saya mau beli gitu misalnya. Pulpen katakan. Ya, Beli pulpen. Jadi saya misalnya masuk ke salah satu platform penjualan itu secara online. Dan ketika pada saat di media sosial Pak, itu muncul semua Pak tentang pulpen Pak. Jadi makin tertarik bagaimana mencari informasi itu lagi gitu. Itu yang membuat ketergantungan karena kemudahan itu. Nah, ya itu kan berarti secara individu, secara kelompok juga orang tua harus mengawasi benar. Tapi ada juga hal yang positif. Kadang-kadang anak kecil dari kecil dikasih sodorin ya YouTube seperti itu. Di sana dia ngebuka bahasa Inggrisnya jago.
Jadi belajar bahasa lebih lancar ya Pak, lebih cepat. Cuman ya memang ada sisi negatifnya, begitu ditarik itu wah udah rewel. Tapi dari sisi positifnya Cascis bahasa dan berani dan kosakatanya banyak, kemudian lebih fasih ya lebih fasih banget gitu. Nah itu kan ada sisi positif juga itu. Ya biasanya kalau dari situ kan kita punya tujuan Pak. Misalnya saya punya tujuan ke, katakan dari tempat A ke B, kita bisa punya pilihan menggunakan apa kayak gitu. Terus caranya seperti apa. Nah biasanya kalau tujuannya untuk belajar itu nggak ada masalah Pak. Kan ini kan ditambah lagi karena faktor pandemi, terus kemudian awal kali itu kan banyak sekali yang bekerja dari rumah atau belajar dari rumah, itu jadi kendala tersendiri ketika pada saat dari orang tua yang kurang paham bagaimana caranya untuk mengatur waktu, terus penggunaan gadget kayak gitu, atau misalnya teknologinya kayak gitu. Kalau ada tujuannya nggak ada masalah Pak. Karena kan, saya tujuannya buat belajar bahasa Korea nih misalnya nih, kayak gitu. Biarin ke Korea fasih nih, kayak gitu. Itu nggak ada masalah. Tapi kan setelah itu yang jadi kendala ketika pada saat mengisi waktunya. Jadi kan balik lagi ke awalnya, cara berpikirnya bagaimana ya ini perasaan saya waktunya kosong nih kayak gitu. Bagaimana cara berpikirnya untuk mengisi waktunya, perilakunya ya udah. Misalnya penggunaan gadget, misalnya handphone segala macem kayak gitu. Jadi kan dari situ yang asal muasalnya nih Pak, kayak gitu. Memang. Nah ini Ernest, saya menariknya adalah kayak entry point kita, pembicaraan kita tentang ketergantungan. Ya. Jadi ada nggak sebuah patogenese, kalau bahasa kedokterannya patogenese, untuk terjadinya ketergantungan? Ada Pak, dependent. Jadi di DSM itu juga saya literasinya menggunakan DSM Pak, diagnostik statistikal manual. Yang DSM 5 itu ada game disorder. Jadi orang itu meluangkan waktu lebih banyak untuk menggunakan handphone, untuk bermain game kayak gitu. Untuk apa? Biasanya pelampiasan atau pengalihan itu agar diterima. Jadi di kondisi masyarakat tidak diterima kayak gitu. Jadi dia ke game ini, jadi saya membuat jati diri baru. Saya punya kesempatan itu. Saya berusaha mencari teman di game atau media sosial kayak gitu. Kita bisa jadi siapapun mungkin kayak gitu. Okay. Dari media sosial atau game ini. Jadi ketika pada saat kita mendapatkan satu hal yang penghargaan bukan berarti hanya barang nih Pak, biasanya Pak. Jadi kayak dipuji itu kan juga satu hal yang menyenangkan kayak gitu. Jadi merasa diterima, balik ke situ, lama-lama waktunya ini makin lama ya udah digunakan untuk bermain game atau di situ. Titiknya sih di situ Pak, untuk menjadi dibilang satu hal yang kecanduan. Oh, karena di sana dapat ruang pengakuan dan lain-lain. Tapi proses patogenesis daripada kecanduan itu hampir semua, mau di teknologi, mau kecanduan obat. Karena mendapatkan sesuatu di titik itu, dia akhirnya berusaha untuk kembali ke itu. Kalau nggak dapat itu udah kecewa, gitu ya. Betul. Nah,